Shalom, nama saya Gary Rengku. Saya mahasiswa semester 3 di STT Yerusalem Baru, dan dalam mata kuliah Sejarah Gereja di Indonesia kita akan belajar satu pribadi penginjil yang luar biasa, yaitu Schwartz. Johann Gottlieb Schwartz lahir pada tanggal 21 April 1800 di kota Königsbergen, wilayah Jerman Timur yang kini masuk wilayah Rusia. Lahir dalam keluarga yang sangat beragama sehingga Alkitab selalu menjadi bacaan sehari-hari. 1821 ia masuk di suatu Zendeling Institute, seperti sekolah untuk mendidik pendeta-pendeta penginjil di kota Berlin. Keinginannya masuk ke sekolah ini direstui orang tua. Kemudian ia bertemu dengan Johann Friedrich Riedel yang akan menjadi teman penginjilannya. Mereka belajar sampai tahun 1825. Setelahnya NZG meminta Schwartz dan Riedel untuk menjadi penginjil di tengah mayoritas agama lain, dan mereka setuju. November 1830 Schwartz dan Riedel dan Dewesdecker menuju Indonesia dan tiba di Batavia, kemudian ke Surabaya dan tiba di Ambon pada November 1830. Kemudian menuju ke Manado dan tiba pada 12 Juni 1931. Juni hingga Oktober 1931, ia mempelajari bahasa Tombulu, Tolour, Tonsea, dan Tomtemboan. Setelahnya, ia ke Singapura untuk memperlengkapi diri untuk penginjilan, sekolah, dan tentang obat-obatan. Ia kembali dan tiba di Langowan pada 7 Januari 1832. Penduduk Langowan sejak dahulu sudah beragama Alifuru. Bahasa daerah yang masih terbata-bata membuat Schwartz cukup sulit berkomunikasi dengan penduduk setempat. Kedatangannya tidak terlalu disambut baik. Hal ini terjadi karena pemimpin agama setempat adalah istri dari kepala daerah wilayah tersebut. Namun pintu yang membukakannya untuk dapat berinteraksi dengan penduduk masa itu adalah pengobatannya terhadap sakit malaria, demam, obat-obatan untuk luka-luka yang lain. Tahun 1848 jumlah anggota Sidi Jemaat kira-kira mencapai 1.000 orang dan jumlah baptisan kurang lebih 3.000 orang, memberikan bukti bahwa penginjilan Schwartz begitu berkembang pesat di tanah Minahasa setelah dia mendirikan 15 sekolah yang ada di wilayah tersebut. Tempat yang dahulu berpusat agama Alifuru menjadi bangunan gereja pertama di Langowan, diresmikan pada April 1847, bertempat di mana gereja Gemim Sento Schwartz berada sekarang. Schwartz meninggal dunia di Manado, tepatnya 1 Februari 1859, dan dimakamkan di Langowan pada 2 Februari 1859. Kuburan Schwartz bersama istri sekarang ada di lapangan olahraga Gemim Langowan. Keinginan dan kerinduan memberitakan Injil mendorong Schwartz untuk memikirkan seluruhnya secara utuh. Ia mempersiapkan diri untuk melakukan penginjilan, mendirikan sekolah, dan mengerti mengenai obat-obatan. Ia belajar bahasa daerah untuk dapat berinteraksi dengan penduduk lokal dan dapat memberitakan Injil. Panggilan yang Tuhan berikan kepada seseorang akan mendorongnya mendoakan, memikirkan, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ini semua karena kecintaan akan Tuhan dan jiwa-jiwa di daerah yang belum mendengarkan Injil. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa ketika Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita untuk memberitakan Injil, maka Tuhan juga menjamin keberhasilan pemberitaan Injil kita, karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Semoga kisah ini bisa memberi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.